Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya lah, atas karunia-Nya lah kita bisa berada di tempat yang mulia ini, dan kita berharap beradanya kita di tempat yang mulia ini akan bisa menjadikan kita mengambil faedah, mengambil pelajaran, yang pelajaran itu akan kita gunakan di dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan kehidupan kita itu untuk kedepannya menjadi manusia yang lebih baik. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'awwadha ahadukum falyaqul." Kalau di antara kalian, salah satu di antara kalian itu ada yang berlindung, maka hendaklah dia mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa innahu la yasta'idu billahi ahadun illa a'adahu Allah. Karena sesungguhnya, kata Nabi, tidaklah seseorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah pasti melindunginya. Nah, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya ini adalah salah satu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ini ingin berlindung dari sesuatu yang mungkin mencemaskan kita, atau mungkin sesuatu yang menakutkan kita, atau sesuatu yang mungkin membingungkan kita, atau apapun yang menggelisahkan diri kita, maka hendaklah kita ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik juga berlindung kepada Allah dari setan yang kerjaannya juga menjadikan manusia seperti itu, menjadikan manusia bingung, menjadikan manusia takut, menjadikan manusia gelisah. Karena seperti itulah setan. Artinya rasa takut yang muncul dari manusia itu akibat dari perbuatan setan. Ini yang dimaksud rasa takut, bukan yang tabi'i, Pak ya. Rasa takut tabi'i itu rasa takut bawaan dari manusia. Kita nggak bicara itu. Kayak pian misalnya wani menyuapi ular kobra misalnya, wani Pak, takut kan kita. Nah, itu takutnya wajar, pasti takut. Atau misalnya pian lawan banteng di Spanyol sana adu kepala misalnya, ya takut kita sama banteng. Ini bukan takut yang ini yang kita bicarakan, bukan takut yang seperti ini, tapi takut yang dijadikan oleh setan, yang dimasukkan ke dalam hati kita oleh setan. Kecemasan, ketakutan-ketakutan yang sumbernya dari setan. Dan memang seperti itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala setan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya setan itu cuma bisa menakut-nakuti wali-walinya, pengikut-pengikutnya, itu yang bisa ditakuti oleh setan. Lalu Allah mengingatkan orang-orang beriman, "Fala takhafuhum." Jangan kalian takut kepada setan, wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika engkau itu benar-benar beriman. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya setan itu hanya akan berhasil menakut-nakuti orang kepada orang yang menjadi walinya, yakni orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang sesat. Maka setan berhasil kalau disuruh menakut-nakuti orang seperti itu. Tetapi ketika berkenaan dengan orang-orang beriman, maka orang beriman gak pernah takut, karena orang beriman cuma takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setan ini akan terus berusaha, Pak,
untuk menakut-nakuti manusia ini dengan berbagai perkara. Dengan berbagai urusan manusia itu akan ditakut-takuti oleh setan. Tapi orang beriman gak pernah termakan dengan ketakutan yang ditimpakan oleh setan kepada diri mereka. Nah, ini sifat dari orang beriman. Takut seperti apa misalnya? Ini contoh takutnya, Pak lah. Bukan takut diikut ular, takut diseruduk banteng, bukan. Tapi ini takut seperti contohnya takut menjadi miskin. Ya kan? Itu kerjaannya setan. Asyaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu atau menjanjikan kepadamu, menakut-nakuti kita bil faqr, dengan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya. Maka setelah kita ditakut-takutinya dengan kemiskinan, lalu kita disuruhnya untuk berbuat yang buruk. Contohnya apa? Ditakut-takutinya kita untuk jadi miskin, ditakut-takutinya kita ini untuk nggak bisa punya harta. Setelah itu disuruhnya untuk yang fahsya, disuruhnya untuk melakukan keburukan. Karena miskin, ya sudah, jadi maling aja. Kan hanyar-hanyar ini kan ada juga maling yang tertangkap ya, kalau gara-gara yang diperes. Coba yang diperes itu perusahaan besar atau korporat yang raksasa, diperes itu kurang lebih ya kalau Pak, meskipun itu salah. Ini yang diperes pegawai, buruh yang diperas, ya kan? Maling ini Pak namanya Pak. Kenapa dia jadi seperti itu? Karena ketika setan membisikkan kepada dirinya bahwasanya kamu akan miskin, kamu akan nggak punya harta, kamu akan begini, kamu akan begini, lalu setan ajarkan kepada dirinya, mau tahu caranya supaya cepat kaya? Ya, peraslah para buruh itu tadi. Itu ajaran setan. Tapi orang beriman tidak akan terpengaruh dengan yang seperti ini. Ketika orang beriman dibisiki oleh setan, kamu miskin, kamu takut miskinlah, takutlah kepada miskin, lalu disuruhnya untuk melakukan keburukan. Orang beriman akan mengatakan tidak, karena mereka tahu bahwasanya kaya dan miskin itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka takut menjadi miskin? Iya, mereka takut menjadi miskin. Mungkin kita takut Pak, semuanya Pak, menjadi miskin. Tapi kita tidak menjadikan ketakutan kita itu untuk berbuat yang fahsya, berbuat yang mungkar, tidak. Tapi kita justru memohon, meminta kepada Allah supaya rezeki kita diluaskan, urusan-urusan kita supaya dimudahkan. Mintanya kepada Allah, nggak nuruti tadi yang disuruh jadi maling lawan si setan tadi. Nah, ini contohnya. Contoh ketakutan yang dibisikkan oleh setan. Ini yang saya maksud di awal tadi. Atau misalnya ketakutan seorang istri ditinggal kawin lagi lawan suaminya misalnya, dibisiki lawan setan. Nah, itu pekerjaan setan sebetulnya Pak. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan seperti itu, dibisiki lawan setan. Lalu kemudian apa? Setan ya'muruha bil fahsya. Lalu setan menyuruh wanita ini untuk melakukan keburukan. Kayak Pak, supaya suamimu tetap sayang kepadamu, nah datangi dukun ini, minumi ini, nah lakukan ini, yang semuanya adalah batil, yang semuanya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di masyarakat. Karena lakinya dikinuminya apa-apakah yang dari dukun. Ada kalau Pak yang seperti itu? Supaya jadi nurut lawan si, tapi kadang-kadang kalau ibu-ibu pengajian insyaallah kadang-kadang itu nang ibu-ibu kadang ngaji itu. Karena sarik ibu-ibunya Pak. Ini ibu-ibu ngaji semua ini. Ibu-ibu yang tidak ngaji. Ada yang seperti itu. Nah, itu contoh. Sesungguhnya yang ketakutan kita itu sesungguhnya ketakutan yang dibisikkan oleh setan. Lalu apa yang diberikan cara oleh setan? Disuruhnya kita untuk berbuat kemungkaran. Nah, maka intinya seorang mukmin itu tidak akan pernah mereka itu takut, dan mereka hanya akan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah untuk berlindung kepada makhluk, meskipun makhluk itu sekuat apa, nggak akan ada makhluk yang akan mampu untuk melindungi kita. Dan ketika seseorang berlindung kepada makhluk yang tidak mampu, maka itu hukumnya adalah syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau setan, jin, dukun dan segala macam makhluk pokoknya, kalau kita itu bergantung kepadanya untuk memberikan perlindungan kepada kita, maka akan menjadikan mereka ini semakin congkak
dan semakin besar kepala kalau kita berlindung kepada mereka. Dalam Al-Quran disebutkan ketika orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu kalau lewat di satu kampung atau lewat di satu lembah yang asing atau nginap di satu tempat yang bukan tempat mereka, mereka selalu berlindung kepada penunggunya. Nah ini sampai hari ini pun ada kalau Pak. Datuk Ulun Empat Bekameh ya. Di sini kan kayak itu Pak, ada Pak. Datuk Ulun Empat Bekameh, Datuk Ulun hendak ini aja. Allah Subhanahu wa taala menyitir tentang masalah ini. Apa kata Allah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sebagian kelompok laki-laki dari kalangan atau orang-orang dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada para jin. Maka itu akan semakin menjadikan jin itu menyesatkan mereka. Justru semakin digodanya dengan jin ini tadi, semakin orang ini sesat. Nah dulu orang-orang Arab seperti itu. Kalau lewat satu lembah, tempat asing, mau nginap di perjalanan, maka mereka nanti mengatakan, wahai Sayyid penunggu tempat ini, kami cuma kepingin nginap, kami cuma kepingin tidur di sini, kami cuma kepingin istirahat, minta izinnya dan berlindung, jangan ganggu kami, jangan ini, jangan ini. Dimintakannya kepada penunggu-penunggu yang tidak jelas ada atau ada itu pada tahu kita Pak. Nah ini yang disebutkan oleh Al-Quran berkaitan dengan isti'adah. Lalu kemudian isti'adah atau meminta perlindungan ini kata para ulama rukunnya ada 5. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kata para ulama, kita singkatkan saja, al-musta'id huwal mu'min. Yang berlindung itu seorang mukmin. Karena orang kafir nggak mungkin berlindung kepada Allah. Seorang musyrik nggak mungkin dia akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berlindung itu seorang mukmin. Dia akan berlindungnya hanya kepada Allah. Yang kedua, wal musta'adu bih wa huwa Allah taala. Yang dimintai perlindungan dia adalah Allah. Makanya kalau meminta berlindung kepada yang lain, wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi. Kalau minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, minta perlindungan dan segala macam juga kepada Allah. Karena ini adalah masalah tauhid. Pentauhidan seseorang itu diukur juga salah satunya dari masalah ini. Yang ketiga, wal musta'adzu minhu. Yang kita berlindung darinya siapa Pak? Setan. Dan semua keburukan-keburukan kita berlindung daripadanya. Setan juga keburukan, musibah itu juga keburukan misalnya, tapi kita berlindung juga daripadanya. Atau orang-orang yang akan berbuat buruk kepada kita berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata para ulama, sighatul isti'adah, ucapan isti'adahnya, kalimat perlindungannya seperti apa? Yang paling gampang ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dalam riwayat-riwayat lain adalah a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim, atau a'udzu bi kalimatillahi tammati, atau a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ini kalimat-kalimat ta'awud, artinya berta'awud, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan Anda, dari kejahatan Anda, dari kerusakan yang akan Anda lakukan. Artinya minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yakni yang terakhir, al-matlab, tujuannya. Apa tujuannya kita berlindung? Untuk dapat keselamatan, supaya selamat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita itu kan kalau habis sholat kan selalu ngomong Pak, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya kan? Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada juga yang mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Ada yang mengatakan, artinya semua salam keselamatan itu ujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berlindung kepada Allah itu kita meminta keselamatan. Dan berkaitan dengan isti'adah, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau semisal kalimat-kalimat perlindungan, kata para ulama ada beberapa keutamaan yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama kata para ulama adalah bahwasanya isti'adah atau kalimat kita, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu adalah sebuah ibadah.
kita berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Karena takut, karena gelisah atau apa, kita mengucapkan itu ibadah. Sebelum kita dapat perlindungan sudah dapat pahala dulu gara-gara kita beribadah. Karena kita menggantungkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ajallil ibadat, bahkan dia adalah termasuk ibadah yang agung. Kenapa? Karena dia tauhid. Tauhid itu ibadah yang paling agung, nggak ada yang lebih hebat daripada ibadah yang bernama tauhid. Dan isti'adah, meminta tolong, meminta perlindungan Allah, itu bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah mengatakan bahwasanya isti'adah ini adalah ibadah, kalimat isti'adah ini sesuatu yang disebut sebagai ibadah, maka para ulama seperti misalnya, atau menjadikan para ulama ini senantiasa berlindung kepada Allah. Seperti contohnya ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu di penjara terus disiksa hari-hari, dipukuli, disakiti dan segala macam. Tidak ada perkataan beliau itu yang kemudian ingin ini dan ingin itu tunduk kepada orang yang menyiksanya karena mereka adalah orang-orang sesat. Imam Ahmad cuma mengatakan, jika mereka ingin menyakitiku, maka Allah yang jadi pelindungku. Ini perkataan Imam Ahmad. Artinya isti'adahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama yang sering difitnah, ulama yang keluar masuk penjara, ketika ditanya tentang masalah siksaan yang dilakukan oleh orang-orang, apa kata beliau? Hasbunallah, cukup sudah Allah saja saya meminta tolong, saya meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan yang dilakukan oleh para nabi. Kita tahu ceritanya Nabi Yusuf, Pak. Ketika dia digoda oleh perempuan istri Al-Aziz, dikurung dalam kamar, lalu diajak untuk berzina. Apa kata Nabiullah Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Artinya dia tidak melakukan yang lain, tapi minta perlindungan kepada Allah. Dengan yakinnya Yusuf alaihissalam Allah akan melindunginya. Apa kemudian yang terjadi? Keinginan wanita tersebut tidak bisa dituruti. Atau ketika Nabiullah Musa alaihissalam, ketika beliau ini diancam oleh Fir'aun, maka beliau mengatakan, inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, kata Musa, dan juga Tuhanmu, wahai Fir'aun, dari orang-orang sombong seperti engkau ini yang gak percaya dengan yaumul hisab. Ini Nabiullah Musa alaihissalam. Artinya inilah ibadah yang dilakukan oleh para nabi, ibadah yang dilakukan oleh para salafus saleh, yang mengajarkan kepada kita namanya perlindungan itu mintanya hanya kepada Allah. Apa cuma kepada dari setan saja? Tidak, Pak. Seperti Nabi Musa terhadap Fir'aun, dia minta perlindungan kepada Allah, diancam oleh Fir'aun, ditakut-takuti oleh Fir'aun, maka dia minta perlindungan kepada Allah. Yusuf alaihissalam diajak zina, maksiat, dia berlindungnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Nah, ini makna bahwasanya isti'adah atau mohon perlindungan kepada Allah itu adalah sebuah ibadah. Yang berikutnya kata para ulama, wal isti'adatu billahi ta'zimun lahu. Isti'adah, kita mohon pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, itu juga termasuk kita mengagungkan Allah. Karena tadi dikatakan isti'adah ini maknanya adalah isinya adalah tauhid, isinya adalah tawakal, isinya adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adah dikatakan sebagai pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Keyakinan dalam diri kita, Pak. Nggak akan ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Nggak akan ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Itu kita mengagungkan Allah. Nggak akan ada yang mampu menjadikan kita ini terlindungi, hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lain, dan dia tidak bersekutu dengan yang lainnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Contohnya apa ya? Contohnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ditaruh di atas ketapel, menjani ketapel, karena apinya yang membakar Ibrahim ini luar biasa besarnya. Jadi kalau orang mau mendekat nggak bisa, Pak, saking panasnya ini nggak bisa dekat. Jadi kalau mau memasukkan Nabi Ibrahim harus pakai ketapel dari jauh, ditimbai.
Lalu kemudian ketika Ibrahim alaihissalam itu diletakkan di atas ketapel itu tadi, manjanik namanya Pak, ketapel. Pernah kalian melihat film-film kolosal yang ada batunya pakai api yang dihantamkannya ke tembok? Nah itu namanya ketapelnya kayak itu, manjanik namanya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam di atas ketapel tadi, datang Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, perlu pertolongan, perlu perlindungan dari api, perlu perlindungan dari gangguan orang-orang ini tadi. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Kalau kamu yang melindungi wahai Jibril, saya tidak perlu. Jibril ini Pak, itu api sebentar saja kalau akan dipadamkan oleh Jibril. Bahkan lawan kaumnya Namrud akan diangkat ke langit, dibalik oleh Jibril sebentar waktunya. Lihat jawaban Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau engkau yang akan melindungi aku wahai Jibril, aku nggak perlu perlindunganmu. Wa amma ilallahi fabala. Tapi kalau Allah yang akan melindungiku, iya, aku mau, kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yakni yakin bahwasanya yang akan mampu untuk melindungi dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang terjadi? Ketika dia dimasukkan ke dalam api, api diperintahkan oleh Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Nanti kita lihat bedanya Pak. Seandainya Jibril yang menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kira-kira yang terjadi apinya diapain? Apinya kan cuma dimatiin aja Pak. Apinya dipadamkan, terus Nabi Ibrahimnya masuk ke sana, nggak terjadi apa-apa. Seberataan orang kayaknya bisa Pak, makhluk bisa melakukan yang seperti itu. Tapi ketika dia minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap masuk ke dalam api. Api yang luar biasa berkobar itu tetap dia masuk, Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai api itu habis, sampai api itu padam, kayu bakarnya semua habis. Apa kemudian yang terjadi? Ibrahim alaihi salatu wassalam keluar dari tempat tersebut dalam keadaan selamat. Bahkan kata para ulama, bajunya pun tidak terbakar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah ini apa hikmahnya? Maka orang akan melihat bahwasanya Ibrahim ini benar-benar rasulnya Allah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Api aja kada wani, api menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula ketika nanti di saat perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan perang yang sangat-sangat berat bagi kaum muslimin, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Dan ketika pasukan itu datang dari atas dan dari bawah, artinya kaum muslimin ini dikepung dengan sangat-sangat ketat pada saat itu. Wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira. Dan ketika mata kalian ini sudah kabur, kata Allah, saking ketakutannya. Wa balaghatil qulubul hanajira, hati itu sudah sampai di tenggorokan, untuk menggambarkan rasa takut yang sangat dahsyat. Wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian punya prasangka yang macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itu orang-orang beriman sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kedahsyatan yang seperti ini ujian bagi orang-orang yang beriman, musibah yang berat bagi mereka. Tapi apa kemudian yang terjadi? Nabi Muhammad dan para sahabat mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup sudah Allah yang jadi penolong kita, yang akan melindungi kita, cukup Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian yang terjadi, Pak? Kalau manusia mungkin yang melindungi, pasukan Ahzab yang ngepung itu akan dihancurkan. Tapi tidak ketika Allah yang melindungi. Cuma disuruhnya oleh Allah angin yang datang, ya kan? Angin saja yang datang, super dingin anginnya. Akhirnya apa yang terjadi? Para pengepungnya pergi dengan sendirinya, dan semua maktub di dalam Al-Quran. Kalau kita mau tahu ceritanya dengan lengkap, baca dalam surat Ahzab. Semua ceritanya ada di dalam surat Ahzab tersebut. Nah ini bentuk mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya apa keutamaan isti'adah? Isti'adah itu perintahnya Allah, karena Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kita untuk beristiadah, memohon pertolongan cuma kepada Allah, memohon perlindungan cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti
Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Wa id yanzaghannaka minasyaitani nazghun wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Kalau kalian dibisik-bisiki setan, disuruh was-was, disuruh melakukan yang buruk, disuruh macam-macam, Pak. Setan ini kalau ngomong pinter, Pak. Setan itu sabar, Pak. Kadang kayak kita kada sabar. Setan itu sabar. Dia akan nunggu orang itu disuruhnya pelan-pelan sampai orang itu nurut. Kata Allah, kalau ada bisikan seperti itu, berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan kita diperintahkan untuk berlindung dari segala sesuatu itu kepada Allah. Seperti contohnya, ketika Maryam bintu Imran alaihassalam itu berada di dalam mihrabnya, lalu kemudian datang Jibril alaihissalam yang akan mengabarkan tentang kehamilannya, ya kan? Apa kata Maryam bintu Imran? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Artinya ini ada rajulan sawiya, ya, dalam ayatnya itu fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya. Kami mengutus malaikat kami, utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, fatamatsala laha basharan sawiya, yang menjelma atau yang menyerupakan dirinya seperti seorang laki-laki yang sawiya, laki-laki yang ganteng, Pak. Ya kan? Apa kata Maryam? Inni a'udzu billahi minka, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman. Kalau kamu itu memang benar-benar orang yang bertakwa, jangan ganggu saya. Bayangkan, Pak. Ini gadis yang datang lelakian bungas, rojulan sawiya. Kalau gadis hari ini kira-kira kayak apa, Pak? Ya kan? Tapi Maryam bintu Imran mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu kalau ada laki-laki seperti ini masuk ke ruangannya akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia tidak minta tolong kepada Zakaria alaihi salam yang ada di tempat tersebut atau di dekat tempat tersebut, karena dekat tempat ini dengan tempatnya Nabiullah Zakaria. Dia tidak minta tolong kepada orang-orang Bani Israel yang lain, tidak. Tapi dia mengatakan, aku berlindung, inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Ar-Rahman daripada engkau. Ini kalimatnya Sayyidah Maryam bintu Imran alaihassalam. Jadi bukan terus lakian bungas ini yang datang terus, nah kalau pian mampir dulu, duduk dulu, ada, Pak. Langsung dia takut, berlindung kepada Allah kalau takut terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Nah ini maknanya bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintah Allah itu maknanya wajib. Artinya wajib bagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setan, juga dari perkara-perkara yang buruk yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Kemudian yang berikutnya juga, apa keutamaannya? Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat mengajarkan kepada para sahabat untuk mereka itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contohnya nanti kalau pian baca doa pagi petang, Pak, ada. Nah itu banyak, tak istiadah itu banyak, seperti doa pagi petang yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, la ilaha illa anta, rabb kulli syai' wa malikah, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurruhu ila muslim. Ada apa, Pak? Doa pagi petang. Nah, seperti itu. Itu istiadah itu, Pak. Itu perlindungan. Minta perlindungan dari setan, dari keburukan-keburukan untuk diri kita, bahkan keburukan kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, kita berlindung. Jangan sampai setan itu bisiki kita lalu kita berbuat jelek kepada orang lain. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita baca tiap pagi dan petang. Juga yang diajarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam. Ini juga masuk doa, apa namanya, doa-doa yang biasa kita baca di pagi petang, juga biasanya kita masukkan doa-doa yang seperti ini. Artinya semuanya minta perlindungan. Bahkan yang diajarkan kepada Ibunda Aisyah ini, dari keburukan yang saya ngerti dan saya nggak ngerti.
Karena kadang-kadang orang itu tahu, Pak, ini keburukan, dia tahu minum khamar itu buruk, mencuri itu buruk, ya kan, melakukan perkara-perkara yang jelas keburukannya. Tapi ada perkara buruk yang kita nggak tahu. Kadang-kadang orang itu kan nggak tahu, oh saya nggak tahu kalau ini salah, saya nggak ngerti kalau ini keliru, saya nggak tahu kalau ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindung dari yang kita nggak tahu, Masya Allah, sudah perlindungannya total ini, Pak. Yang tahu, yang nggak tahu. Kalau yang tahu wajar, kita mungkin kita tahu, kita akan menolaknya. Tapi yang kita nggak tahu, berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa keutamaan daripada isti'adah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya disebutkan tentang kapan isti'adah ini diucapkan, atau tempat-tempat atau saat-saat isti'adah meminta perlindungan kepada Allah itu kapan diucapkan. Yang pertama, yang pasti baca Quran, ya Pak. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Quran, mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa, Pak? Kok baca Quran disuruh minta perlindungan kepada Allah? Kalau kata minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau a'udzubillahi minasyaitonir rajimnya itu ndak bener-bener muncul dari hati, baca 10 ayat langsung ngantuk. Bujur? Betul, Pak? Hanya baca satu mat sudah menguapnya 12 kali, sudah ayatnya baru 10, menguapnya 12 kali. Kenapa? Ya setan yang ganggu kita supaya males. Coba pian kalau baca WA, coba pian kalau baca apa misalnya Instagram dan segala macam dibacai sampai tengah malam gak ada kerasaan. Bujur, Pak? Tapi kalau baca Quran langsung ngantuk. Kenapa kok baca Quran yang ngantuk? Ya karena kita digoda dengan setan. Caranya ya minta tolong kepada Allah agar Allah melindungi kita daripada godaan setan. Termasuk juga was-was. Setan itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was di hati manusia. Kita berlindung kepada Allah. Makanya dibaca Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, itu sebagai bekal perlindungan kita dari godaan setan. Ini apa namanya? Tempat-tempat di mana kita disyariatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kemudian kita berlindung kepada Allah dari godaan setan indal ghadab, saat marah, berkelahi, bermamai, ngamuk-ngamuk atau apa-apa, itu diperintahkan juga kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sulaiman bin Dard radhiyallahu anhu. Pada suatu hari astabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julus. Suatu hari ada dua orang ini saling caci maki di depan Nabi. Sedangkan saat itu Nabi bersama para sahabatnya duduk-duduk. Terus dua orang ini ribut, saling memaki antara yang satu dengan yang lain. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan sebelumnya, wahiduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ahmarra wajhuh. Yang satu itu marahnya sampai merah mukanya. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya mengajarkan kepada mereka ini, akan saya beritahukan tentang satu perkataan, kalau dia katakan itu, maka apa yang ada pada dirinya, mukanya merah karena marah dan segala macam, itu akan hilang, kata Nabi SAW. Lalu para sahabat mengatakan, kata Nabi, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya yang berkelahi itu, jar Nabi, yang ngamuk-ngamuk tadi, jar Nabi, ngomong a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya marahnya akan hilang, wajahnya yang merah tidak akan memerah lagi, dia yang hatinya dongkol nggak akan dongkol lagi. Melihat apa yang dikatakan Nabi, lalu sahabat ini berdiri mendatangi orang itu tadi, dipadahi supaya ikam kata bermamai-mamai lagi, supaya kamu tidak marah-marah terus, supaya kamu tidak nyumpah-nyumpahi orang. Nabi mengatakan, kata para sahabat kepada orang tadi, ala tasma'u ma yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak dengar apa yang dikatakan oleh Nabi? Kamu disuruh ta'awud, disuruh minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan.
Apa jawab orang ini? Orang ini sombong, Pak. Diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW mengatakan, inni lastu bimajnun, aku ini bukan orang gila. Kamu kira aku orang gila kah? Disuruh ta'awud dia nggak mau, marah dia kepada ajaran Nabi. Maksudnya itu kalau disuruh ta'awud itu orang gila, ya kan? Kayak kita misalnya lagi ngamuk-ngamuk, terus sama istri kita disuruh istighfar kae, istighfar kae, istighfar kae, misalnya kan kayak itu. Terus kita marah, kamu kira kegilaan lah aku ini. Nah seperti itu modelnya, Pak. Nah orang ini seperti itu, diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan lastu bimajnun, aku bukan orang gila, karena perlu aku membaca yang seperti itu untuk menghilangkan marah. Nah ini salah satu ajaran Nabi, bahwasanya ta'awud akan bisa menghilangkan marah yang ada pada diri seseorang. Yang berikutnya apalagi? Ya ketika melihat seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ketika melihat mimpi yang buruk, nah maka berta'awud kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk juga berta'awud atau berlindung daripada godaan setan adalah inda dukhulil masjid. Masuk masjid, selain doa kita, pian kalau masuk masjid doanya apa, Pak? Hah? Kan ada doanya kan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu minta rahmat saja. Padahal ada doa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk masjid, berlindung dari godaan setan. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim, ya kan? Wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang maha agung, dan aku berlindung dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu, minasyaitonir rajim, daripada godaan setan yang terkutuk. Baru kita baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kenapa, Pak, kok minta perlindungan dari setan ketika kita masuk masjid? Karena kalau orang masuk masjid itu pasti digoda setan, Pak. Setan itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau orang di masjid ini setannya sih banyakan nih, Pak, setannya, Pak. Nanti dia akan lari ketika adzan, bukahan ini ketika adzan. Setelah adzan datang, setelah adzan selesai dia akan masuk lagi. Nanti waktu orang iqamah dia akan lari, terbirit-birit lagi. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu sambil kentut dia, Pak, kalau lari, supaya kada mendengar adzan. Sambil kentut dia lari supaya adzannya kada kedengaran, suara kantutnya aja yang kedengaran. Nanti setelah iqamah selesai dia balik lagi setannya, ya kan? Untuk apa ya? Untuk goda kita di dalam sholat, digoda kita dalam sholat kita, dibisiki ini, dibisiki itu, dibisiki macam-macam. Ya itu tujuan setan. Makanya salah satu tempat untuk kita berlindung kepada Allah adalah ketika masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, jadi doanya ditambahi, Pak, supaya dapat perlindungan setan, lalu dapat juga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tempat. Masih ada waktu, Pak? Berapa? 3 menit. Ulun pilih akan aja, soalnya banyak ini, Pak, ada 14 macam ini. Yang berikutnya adalah inda sima'i nahiqil himar wa nabahil kilab, ketika mendengar ringkikan keledai dan gonggongan anjing di waktu malam. Kalau di sini kan ada keledai ya, Pak? Ada, Pak, keledai, Pak? Ada keledai, berarti yang ada anjing. Ketika ada anjing melolong di waktu malam, tengah malam, au, jadinya ada, Pak, anjing biasanya kayak itu. Maka kalau kita dengar itu, hendaklah kalian, kata Nabi, berlindung kepada Allah dari setan. Kenapa? Karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya idza sami'tum siyahad dayakah fas'alullaha min fadlih. Kalau kamu malam-malam itu mendengar ayam yang ayam itu berapa, Pak? Bakanggook, berkokok. Kalau ada ayam yang berkokok, maka mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam kita mendengar ayam ukuruyuk misalnya, kalau, Pak,
Langsung sudah, Allahumma berikan saya apa wahai Allah, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Fa innaha ra'at malakan. Karena ayam itu yang dilihat malaikat. Tapi kata Nabi, wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitan innahu ra'a syaitan. Karena kalau kamu dengar suaranya keledai itu apa, Pak? Karena pernah tahu Bang kita lah ada keledai di sini ya, Pak. Suaranya keledai kamu dengar malam-malam itu, maka berlindunglah kepada Allah. Karena keledai itu melihat setan. Nah, ini hadis tentang keledai. Hadis yang lain adalah kalau idza sami'tum nabahal kilab wa nahiqal hamir bil laili fata'awwadhu billahi fa innahunna yarayna ma la tarawun. Kalau kamu mendengar bunyinya keledai atau ringkikan keledai dan juga suara anjing, lolongan anjing di waktu malam, maka berlindunglah kepada Allah karena mereka melihat apa-apa yang tidak kalian lihat, yakni innahu yarahum min haitsu la tarawnahum. Setan itu kata Allah melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat setan itu. Tapi anjing tadi bisa melihat, Pak. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang terakhir, Pak. Kalau masuk kamar mandi sudah tahu aja pianlah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang ketika kita ini indama yajidul insanu waja'an fi jasadih, ketika manusia itu mendapati rasa sakit di dalam badannya, pada badannya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Bukan berkaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak, Pak. Tapi ada satu doa ketika kita ini ada rasa sakit di dalam badan kita, maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' yadaka 'ala alladhi ya'lam min jasadik." Letakkan tanganmu di tempat yang mana badanmu itu sakit. Sakit kepala, sakit tangan. Kalau ulun ini sakit ini, Pak. Nah, ada tahu ini ada waras-waras lagi berapa hari sudah. Ya kan? Sudah dibaca juga doa ini. Insyaallah kayaknya waras ya. Diletakkan di tempat yang sakit, kepala, tangan, batis, pokoknya yang sakit, ya Pak. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qul bismillahi tsalatan. Lalu katakan bismillah, 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 ya kan? Setelah kita membaca bismillah itu 3 kali, maka kata Nabi, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya kan? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Setelah 3 kali baca bismillah, lalu dia baca a'udzu billahi wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma ajidu, dari perkara buruk yang saya dapatkan, yakni sakit, perkara jelek yang saya ada pada saya, sakit, perkara buruk sakit ini tadi, wa uhadir, dan saya takutkan akibat dari sakit saya ini. Saya mohon pertolongan kepada Allah. Jadi berlindung dari sakitnya dan berlindung dari akibat sakit kita ini nanti apa, kita nggak tahu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu doanya. Bismillah, bismillah, bismillah. Dengan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, dibaca seperti ini. Bahkan ada dalam riwayat itu dibaca 7 kali atau dibaca 7 kali. Yang min syarri ma ajidu wa uhadir tadi 7 kali. Bismillahnya 3 kali, itunya 7 kali. Maka insya Allah dengan keyakinan, dengan ketulusan, dan dengan keinginan untuk kita ini bisa sembuh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan. Nah, itu beberapa tempat kita disunnahkan, diajarkan untuk mengucapkan isti'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini adalah masalah tauhid. Kesalahan seseorang dalam masalah isti'adah, memohon pertolongan, memohon perlindungan, akibatnya fatal. Salah sedikit dalam masalah ini akibatnya fatal. Makanya harus benar-benar difahami bahwasanya tidak ada yang akan melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.